mungkin Allah sudah membuka jalan buat saya, ya. Karena setelah saya memeluk agama Islam pada waktu itu, setelah saya pelajari, meskipun saya masih belontang-belonteng, memang Islam tuh besar sekali. Besar sekali. Dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, pada hari ini saya mendapatkan kehormatan ngobrol dengan seorang musisi, lebih spesifik lagi juga drummer yang sudah berkiprah sejak tahun 60-an dan tidak berhenti sampai sekarang. Seorang legend, namanya Jelly Tobing. Nah, ini Bang Jelly Tobing, terima kasih atas kedatangannya, Bang. Iya, saya justru malah mendapat suatu kehormatan oleh Uda Fadlizon ini. Aduh, Fadli. Terima kasih, Fadli. Terima kasih. Bang Jelly Tobing ini sudah berkiprah sejak tahun 1968 dan sekarang di usia hampir 71 tahun ya, masih terus berkarya, bermusik, bahkan ikut sekarang di dalam Erwin Mercis Band. Nah, ini banyak mungkin kalangan muda yang tidak terlalu mengenal Mercis, tapi pada masanya Mercis itu luar biasa. 70-an dan ya? Tahun 70-an. Tapi kalau dengar lagu-lagunya pasti familiar gitu ya. Dan Bang Jelly ini selain seorang drummer, musisi, juga seorang penyanyi. Suaranya juga luar biasa. Bisa nyanyi, bukan penyanyi. Dan saya pernah didaulat, ya tentu saya bukan penyanyi, jadi ya ala kadarnya lah. Kita nyanyi bareng ya? Nyanyi bareng ya? Pernah kita nyanyi bareng tahun lalu ya? Iya. Waktu itu belum pandemi ya, Bang Jelly? Belum. Belum ya? 2 tahun lalu lah ya? Iya, belum. Belum pandemi, saya masih ingat kita masih rame-rame. Iya, kita nyanyi lagu Mercis. Lagunya mana? Lagu Ayah. Oh, iya. Ayah. Terus saya dengar Bang Jelly nyanyi lagu Pilu dari Panbers. Waduh, udah kayak Benny Panjaitan lah. Mungkin melebihi Benny Panjaitan. Suaranya luar biasa, Bang Jelly. Nah, ini kesempatan bagi saya untuk mengeksplorasi soal musik ya. Karena seringkali musik ini dianggap sebagai ekspresi budaya biasa saja gitu. Padahal di negara-negara lain musik itu penting ya. Karena mengisi suasana zaman, mengisi roh perjalanan banyak manusia. Kenangan-kenangan itu ada di dalam lagu-lagu tertentu, musik-musik tertentu yang saya kira secara tidak langsung ya saya suka misalnya Mercis, Panbers karena ayah saya sering muterin itu. Betul. Atau lagu-lagu tahun 60-an gitu. Memori itu akhirnya menempel pada kita dan membuat hidup kita ini seperti berwarna gitu. Membayangkan hidup tanpa musik itu kayaknya ya kurang bercahaya. Nah, betul. Saya ingin mungkin Bang Jelly memulai kalau boleh gitu. Dulu Bang Jelly itu mulai bermusik, minat musik dari mana? Apakah memang otodidak atau melalui sebuah pendidikan itu Bang Jelly? Dan suasananya kayak apa di zaman itu? Ya, terima kasih Fadlizon, orang yang termasuk saya kagumi juga. Saya mulai mengenal dunia musik itu sebenarnya waktu saya masih di SMA ya, tahun 65-an lah. 65. Tapi saya merasakan sebagai musisi, karena dibayar, profesional, itu tahun 68. Itu band pertama saya itu namanya band Otista, Oto Iskandar-Dinata di Jalan Jakarta Timur, Otista 3 itu. Itu pun saya waktu diminta bantu itu Otista 2. Dulu kan ada zaman junior senior Otista 2. Dan cuma sebagai pemain bass, bukan pemain drum. Ya main bass. Tiba-tiba Otista 1 mesti mengikuti festival band di HI. Terus tiba-tiba drummernya itu ngundurin diri, nggak bisa ikut karena ujian, nggak boleh sama orang tuanya. Nah, si yang punya bos ini, yang punya Otista ini, udah nggak usah jauh-jauh, si Tobing aja tuh yang main drum gitu. Karena mungkin saya kadang-kadang kalau lagi istirahat tuh iseng aja main drum gitu. Jangan orang luar. Umur berapa itu Bang?
tahun 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Ya saya main drum lah. Ya, ikut festival. Iya. Ini ada menariknya soalnya. Lagunya saya masih ingat. Rujak Ulek. Rujak Ulek. Zaman Terkenal dulu. itu. Ya itu dia. Itu lagu wajib. Iya. Oh, ya ikut festival. Band saya lawannya Valda. Wah band-band top waktu itu dari Bandung. Tapi ada menariknya. Saya terpilih sebagai drummer favorit, bayangin aja. Iya. Siapa ya orang saya juga mendrum juga untuk memperkuat. Nah mulai dari situ akhirnya saya diputusin, udah lu jadi drummer aja. Kalau instrumen, padahal Bang Jelly bisa main instrumen apa aja? Bass semua bisa, kecuali tiup ya. Kalau tiup saya, karena nggak niat juga kalau tiup kan. Aduh, napas tuh kan perlu. Ya dapat anugerah juga lah bisa ini. Dan akhirnya saya juga bisa nyanyi sampai sekarang. Jadi kurang lebih kayak begitulah. Akhirnya saya masuk di dunia musik. Tahun 68 berarti ya. 68. Kemudian sejak tahun 68 sampai sekarang berkiprah. Udah berapa? Katanya mungkin juga 30-an, 35 band ya Bang ya? Mungkin juga udah Fadli juga pasti nggak kaget. Saya pernah ikut band Arulan. Oh. Kus Plus juga pernah kalau pernah, Kus Plus Jeb tahun 90 sekian. Band Arulan tuh waktu itu Yarsuk Arifin, ya kan? Iya. Yarsuk Arifin, band terakhir karena waktu itu Bayuminya Bang Bayumi udah sekolah kan. Iya. Bayumi Arulan, saya masih ingat tuh Arulan. Nah itu pemainnya justru mungkin Anda pernah tahu ya, pemainnya itu ya nggak begitu dikenal, tapi ada satu pemain yang jadi waktu itu jadi viral kalau orang bilang sekarang. Itu namanya Polce. Polce itu meninggal dulu naik klub di Monas tuh. Nah itu dia meninggal di situ ditembak tapi udahlah. Nah dari mulai Arulan itu saya mendapat pengalaman bermain bersama Titi Sandora, Muksin, Teti Kadir, macam-macam ya tuh di dua gitu. Kalau boleh tahu tuh di zaman itu pertama kali diberi honor gitu ya sebagai musisi itu pertama kali berapa itu? 100 rupiah. 100 rupiah. Tapi 100 rupiah dulu. 100 rupiah itu karena honor kita seluruh. Jadi kita dulu zaman dulu itu band alat bawa sendiri. Ya kan? Bawa sendiri, alat semua bawa sendiri. Mobil juga nyewa kita. Itu dulu kita dibayar 5.000 perak. Tapi 5.000 perak zaman itu kan saya besar ya. Kan kita mesti bayar angkutan. Dulu Ancol namanya Binaria. Ya. Dulu kalau kita main di situ jam maghrib itu masih pakai obor tuh di jalan-jalan, pasang obor gitu. Nah, karena belum ada ini ya. Kita main di seaside itu. Kalau sekarang yang terkenal tuh restoran apa gitu di situ. Dulu pakai genset tuh, 3 gensetnya Honda, 1 buat lampu, 1 buat alat, 1 buat sistem. Iya. Kecil genset. Di situlah mulai saya 60 Binaria itu. Binaria ya. 2 tahun saya jadi home band di situ. Oke. Home band 2 tahun tiap malam main kecuali malam takbiran sama malam Natal. Iya. 2 tahun menerima gaji. Suasana ya, maksud saya itu di tahun 60-an itu ya akhir ya Bang, dan awal 70-an itu kita kan tahu ekonomi kita juga baru mulai beranjak. Tapi apresiasi terhadap musik gimana dari masyarakat? Itu masih zaman night club. Belum zaman kafe. Jadi hidup kita tuh dari orang dari night live club. Ya, night club. Ya istilahnya dulu masih ada hostesnya lah. Iya. Kalau sekarang apa? Yang karaoke itu kan? Ya. Sekarang kan banyak family karaoke dan lain-lain. Ada juga yang lain. Jadi dulu ya kayak gitu. Jadi kita hidup dari, tapi saya main tiap malam karena saya home band. Iya. Dan selalu di drum. Drum. Secara total gitu ya. 35 band. 35 band itu kalau di antaranya apa? Ya, Otista. Lipstick juga ada ya. Lipstick ada. Barata. Wih, Fadlison tahu gila. Nah, kan saya pernah minta tuh. Iya. Piringan hitamnya, Super Kid ya. Ya, Super Kid, Giant Step. Barata Band. Terus Super Kid, Giant Step, Barata Band, Minstrel Medan. Medan. Karena saya pernah di Medan 2 tahun kan. Iya. Itu juga Medan itu. Di antaranya itulah ya Super Kid, Giant Step, Minstrel Medan, Barata Band,
Nah, yang dulu-dulu tuh band-band nightclub semua, Etika Nada, Nada Anda, banyak. Orang nggak tahu lah. Tapi yang mulai saya ya istilahnya mulai dikasih nama oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala itu ya mulai berkiprah ya waktu mulai Super Kid, Giant Step itu udah mulai terpilih sebagai drummer terbaik majalah Aktuil ya. Mungkin Fadli tahu lah. Tahu. Ya. Majalah Aktuil di awal-awal 70-an ya. Betul. Udah mulai. Ada Discorina juga dulu ya. Iya, Discorina, majalah Junior. Ya betul. Iya. Nah, itu Denny Saya Sabri. ngumpulin itu. Iya. Ya, karena kalau senang juga kita seperti time traveling gitu, lihat majalah-majalah musik. Iya, betul. Entertainment zaman dulu gitu. Iya. Kayaknya asik gitu. Iya. Time traveling tadi itu. Nah, Bang Jeli, di antara band-band ini yang paling berkesan itu? Yang paling berkesan ya mungkin yang band pertama ya. Iya. Karena itu kan menjajaki. Terus yang kedua yang waktu saya band minstrel di Medan tahun 73. Jadi saya tuh bukan orang Batak. Saya orang Batak, tapi ikut minstrel ke Medan itu 2 tahun. Bukan berarti saya tinggal di Medan. Orang kan banyak salah pengertian, ada tobing kan. Iya. Ya saya ya ikut minstrel Medan waktu itu. Sebagai drummer juga. Di situ mulai saya, alhamdulillah saya terpilih sebagai drummer terbaik lah di majalah Aktuil ya gitu-gitu. Tapi mulai dari, kenapa saya bangga dengan The Minstrel Medan? Waktu itu kan mungkin udah Fadli tahu ya. Dulu kan majalah Aktuil itu kan menjadi barometer. Iya betul. Ya. Jadi tiap tahun dia ada popul musik. Iya. Drummer terbaik, yang terbaik gitu kan. Drummer, vokalis terbaik Ahmad Albar. Di Jakarta, ya kan? Arthur Kaunang bass, ya kan? Dari Surabaya. Giliran drummer Jelly Tobing dari Medan. Jadi saya terpilih dari Medan itu. Iya. Padahal dari Jakarta besarnya. Itulah ceritanya. Iya. Ya baru 75 saya ke Super Kid kan. Iya. Nah, tambah lagi di situ kan. Nah di situ mulai saya mengenal yang namanya vinyl itu, rekaman gitu. Nah. Mungkin Anda punya, ya, Fadli saya punya. Kan saya pernah minta tanda tangannya Bang Jeli waktu itu. Bang Jeli juga kalau boleh dibilang genre musiknya itu kan lebih kepada rock lah gitu ya. Nah itu pertanyaan bagus sekali itu. Kenapa ya? Padahal saya dulu tuh kalau main tuh nyanyi lagu Kus Plus, nyanyi lagu Panbers tahun 69-70 tuh kan. Awal dari cinta sama mana lagi kan begitu tuh. Tapi ya saya juga bingung tiba-tiba. Ya itu gara-gara saya ke Medan itu sebagai drummer rock. Padahal saya belum begitu menguasai tuh musik rock itu. Tapi ya sudah mungkin jalannya Tuhan udah begitu. Seperti yang udah Fadli bilang kan, jalannya sudah begitu. Iya. Jadi kalau total ikut di album itu nggak sampai 35 ya Bang ya, maksudnya 35 band itu. Kan hanya mungkin sebagian aja 45 band lah. 45 band yang memang membuat album ya. Iya. Iya, karena jadi saya lebih dikenal dari musisi panggung. Kan. Artinya live. Iya, live, betul. Dan sampai sekarang juga Bang Jeli ini masih terus. Masih live kita. Live gitu. Dengan boleh dibilang New Mercies atau Erwin Beatlesan lah, Beatles-Beatlesan, lagu-lagu masa kini, nostalgia. Berapa lagu yang Bang Jeli hafal itu? Saya kuasai kalau dari pengalaman ya. Iya. Ya mungkin kalau perlu di ini juga, dulu kan saya kan pernah memecahkan rekor dunia Guinness Book itu. Iya. Waktu itu untuk apa itu Bang ya? Yang Guinness Book itu? Guinness Book itu awal dari mimpi. Bang Fadli, mimpi. Jadi mimpi saya itu adalah saya lagi mimpi gitu, saya pegang stick gitu, terus tiba-tiba dikelilingin saya, Parkir Timur nih mimpi, dikelilingin saya itu anak band tuh ngantri, mulai dari Ahmad Albar, ini mimpi ya? Iya. Ahmad Albar semua, Elvi Sukaisi ngantri gitu. Jadi intinya dia mau ikut saya, itu mimpi. Nah itu saya tuangkan dalam itu. Iya. Jadi semua band main di situ, artis di situ, semua. Kecuali drummer cuma saya doang. Iya. Nah itu saya, yang 10 jam itu 257 lagu saya mesti belajar. Mesti tahu lagu itu dari mulai intro sampai koda. Dari segala musik. Genre-nya. Nah mulai dari Elvi Sukaisi. Ada Mandi Madu, segala macam kan zaman dulu. Ya kan?
God Bless ada, udah pasti komplit. Barata komplit semua. Hari Mukti, wah banyak lah sebutin. Saya nggak hafal tuh. Iwan Fals. Itu belajarnya bagaimana dulu itu di zaman dulu itu? Pengalaman, ya itulah pengalaman namanya. Ya saya 2 tahun tiap malam main di nightclub. Jadi Bukannya tahu lama-lama, iya. Iya kan? Iya. Betul kan? Iya, betul. Jadi Iwan Fals itu ngelamar ke saya tahun itu. Kang, orang miluan atuh. Ya, Sunda. Dulu Iwan tuh masih kos di Kebagusan gitu dekat situ. Orang miluan atuh katanya. Aduh, aku bilang, ini cerita ya. Ini lucu nih. Aduh, Wan, ini besok udah deadline nih, gini-gini gitu kan. Oh, seberapa ya lah, kata gitu maksudnya. Pokoknya aku harus ikut. Akhirnya ikut? Ikut 300.000 bayar. Tahun berapa itu Bang? 88. 88 ya. Nah, itulah. Anda memang lebih lihai. Nggak ada tanda terima itu, mesti saya simpen ya. Soalnya tanda tangannya Iwan Fals. Tali sepatu. Nah, kan aku tanya dong, tali sepatu apa nih artinya? Adanya di bawah, tapi diperluin. Grup tali sepatu. Iya. Disitulah Iwan mulai dilirik sama Mas Jody untuk rekaman lagu Mata Dewa. Mata Dewa. Mata Dewa. Pokoknya Mas Jody tertarik di situ, bikinlah rekaman dia gitu. Iya. Nah, itu mulai. Tapi abang juga ikut ya, terlibat waktu itu dengan Mas Setiawan Jody ya? Saya justru yang maaf saya ngatur semua. Mas Jody kan baru pulang dari Amerika. Iya. Gimana ceritanya tuh? Jadi wah itu perlu juga tuh dia tahu. Piye Leo, cowoknya bahasa Jawa gini. Udah Mas, kumpulin dulu deh wartawan musik gitu. Tapi jangan waktu sekalian nih wartawan semua. Ya udah, kumpulin. Terus bayarnya piye? Mas, jangan dibayar Mas. Yuk, saya beliin handphone. Jadi wartawan tuh ada 30 tak beliin handphone tuh. Zaman itu dong. Itu tahun berapa Bang ya? Motorola. Tahun 80-an akhir apa 90-an? 88 ya. Yang baterainya masih gede gitu. Masih besar itu. Oh ya, belum ada yang jinjing itu masih. Iya. Beliin, beri ke nomor. Gue inget banget tuh. Itu barang mewah tuh. Barang mewah udah beli nomor. Wah, di situ mulai kumpul di situ. Terus bikin, yuk kita bikin. Aku latihan lah, terus aku, Mat, ini kayaknya perlu musik director. Gue telepon Yoki. Itu di Facebooknya Yoki ada tuh. Iya. Saya dihubungi oleh Jelly Tobing untuk ke rumah satu pengusaha yang senang musik. Ya udah, gue undang Yoki. Tapi akhirnya justru karena Yoki saya keluar dari Kantata Takwa jadi ini ya. Kan aneh, orang bertanya dong. Iya. Kenapa itu? Ada sedih. Yoki itu sebenarnya ya orangnya udah nggak ada nih. Hebat, itu orang hebat. Kalau perlu saya kasih jempol 4. Iya. Pasti Anda juga, dia tuh jenius dalam musik. Cuman pada waktu latihan, lagu pertama, saya masih ingat lagunya. Lagunya U2, Without You. Tiba-tiba dia datang ke saya, Jel, nggak gitu main drumnya. Wow, gitu kan. Ya, mesti kan dia bilang, Jel, drumnya bukan gitu Jel, gitu lah. Iya. Bukan gitu drumnya. Apa yang dia buat? Dia datengin ke gua, udah di syuting lagi, datengin ke aku, dia pegang tangan gue, ya, gua diajarin, nih gini nih, gila seorang Jelly Tobing diajarin kayak gitu, bayangin, ya kan, gini caranya, nih, tuh, jadi tangan gua dipegang. Aduh, iya. Waduh. Gimana tuh rasanya waktu itu? Nah, itulah, itu satu pertanyaan yang menarik tuh. Itu gue bilang, waduh, ini nggak bisa. Hati kecil aku begini, Fadli. Ya jelek-jelek gue kan Jelly Tobing nih, kan gitu kan. Ya kan? Iya dong. Gue jelek-jelek ini, Jelly Tobing loh. Udah, aku 88 udah punya nama. Iya. Kan? Gue jelek-jelek, gue nih Jelly Tobing, gue bilang. Nggak bisa cara gini. Berhenti, akhir break. Istirahat. Pak Jody bilang, istirahat sih. Pak Jody ke atas. Ke rumahnya kan di lantai. Di mana? Di Manggisan? Manggisan, Banjeruk. Gue ikut Pak Jody ke atas. Belakangnya. Mas, aku bantu Mas.
Udah keluar batak gue deh. Masa gue ngundurin diri. Maju dia marah lu. Kamu nih katanya, saya masih berapa sama kamu katanya. Apa saya mesti cari dalam dari luar negeri gitu. Enggak mas. Aku punya berpikiran begini Fadli. Daripada Yoki yang keluar, lebih baik saya yang keluar. Karena dia kan musik direktur. Kalau drum kan lu tinggal cari. Kalau musik direktur kan repot. Dia yang nentuin lagunya gini-gini. Saya yang keluar. Itu orang pada komen, gila lu aja lu acara besar gini lu keluar gitu, biaya gede. Gak apa-apa. Ini udah prinsip gue keluar. Padahal yang bawa Bang Jelly. Ada tuh faktanya. Iya. Iya kan? Itu perlu jiwa besar juga dong ya. Wah, itu jawaban yang nggak saya sebutkan, tapi Anda yang sebutkan. Itu banyak yang ngomong gitu. Ya keluar. Sampai sekarang saya juga mikir, kenapa ya gue keluar? Iya kan? Iya. Tapi kalau udah sampai kayak gitu kan, ya menurut saya silakan Anda menafsirkan sendiri lah. Ya, saya keluar. Akhirnya berdiri Kantata Takwa. Saya mundur. Gitu. Jadi waktu itu siapa yang gantiin Bang Jelly? Ini Sistri, udah almarhum. Almarhum. Ini Sistri. Tapi hubungan Bang Jelly Sama Mas Jody, baik. sama Mas Yoki? Yoki sampai meninggal ya, sebelum meninggal dia masih nanya sama gue, lu dulu kenapa sih keluar? Saya nggak jawab. Karena maksudnya waktu itu mau koreksi aja gitu ya? Iya, cuman bukan begitu dong caranya koreksinya. Iya kan? Gitu, iya dong. Iya. Jadi kalau ngelihat itu nyesel nggak, Bang? Ya. Kalau saya agak sedikit kecek, ya nyesel juga sih. Bukan soal duitnya ya. Iya. Sebenarnya saya nggak perlu begitu kan. Tapi ini kan menyangkut harga diri dong, bos. Iya. Sama kayak saya balik deh, saya ngomong Fadli soal politik lah gitu. Terus saya ajarin Fadli gitu dengan ada wartawan berpuluh-puluh wartawan. Bukan begitu Fadli, mesti mau bilang apa lo? Mestinya begini ngomongnya. Ya. Sedangkan Fadlison kan siapa yang nggak tahu Fadlison? Ya kan istilahnya waktu itu ya. Iya. Tapi saya lupain. Dan saya tetap menghargai Yoki sebagai seorang musisi. Sama juga saya menghargai seorang Ahmad Dhani. Ya kan? Ahmad Dhani kan musisi generasi berikutnya nih. Iya. Sama juga saya menghargai Fadlison. You are apa ya? The genius man. Ya silakan inilah. Nah, Bang Jelly kan juga aktif dalam berbagai macam kegiatan. Ya. Selain bermusik, yang paling Bang Jelly lakukan apa? Yang memang merupakan hobi atau? Saya nggak bisa tuh bisnis dagang gitu, nggak. Udah berkali saya coba, tapi memang nggak bisa ya. Mungkin Allah memang lu di musik aja deh gitu loh. Tapi kan musik juga menghasilkan juga sebetulnya. Alhamdulillah. Jadi hidup saya itu mungkin 85% tuh saya bisa beli rumah, beli mobil, dan lain-lain tuh ya dari musik. Dari musik. Ya. Bukan dari dagang. Nah, tapi kan memang ada passion di situ yang sudah lama ya. Iya. Dan sampai sekarang berkarya, tetap bermusik itu luar biasa, bertahan. Amin. Banyak orang yang sudah nggak sanggup lagi ya. Pensiun gitu, Iya. tapi Bang Jelly kelihatannya masih energik gitu. Nah, karena begini, Buddha. Jadi saya ini mulai agak jarang-jarang main drum setelah ada Iqmal kan. Oh iya, anaknya Bang Iqmal Jelly Tobing, nih. ya. Drummer juga nih. Saya, Jadi turun nih bakatnya. Saya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata buah tidak jauh tidak jauh dari pohonnya. Pohonnya. Nah, jadi kan jatuhnya ke anak sendiri, anak kandung ya kan. Iya. Nah, jadi sesuai dengan usia agak mengurangi gitu. Itu meskipun itu diprotes sampai sekarang. Tapi alhamdulillah Fadli saya dianugerahi juga bisa nyanyi. Itu. Bukan penyanyi. Bukan penyanyi loh. Lah itu. Bukan, bisa nyanyi. Nah, itulah sekarang saya manfaatkan. Sehingga bisa duet bersama-sama Fadlison waktu itu. Waktu itu sebelum pandemi kan sebenarnya segmen
Kalau di luar negeri itu kan ada Iya. 70s, Iya. 80s, 90s Iya. gitu ya. Segmen itu kan masih banyak. Betul. Peminatnya ya. Ya peminatnya sebenarnya. Cuma memang di tengah Komunitasnya masih ada ya. Komunitasnya masih ada. Karena memori kan Iya, susah betul. dihilangkan. Betul. Banyak orang selalu ingin bernostalgia juga Iya. gitu, kembali ke masa lalu. Dan saya ngelihat lagu-lagu tahun 70-an, tahun 60-an tuh seperti abadi. Iya, Sampai apa- sekarang masih dinyanyikan. Apa itu ya menurut Bang Jeli? Kenapa bisa begitu? Magnetnya ya. Kenapa bisa gitu ya? Itu dia, saya juga agak susah tuh menjawab itu tuh. Apa musiknya, apa liriknya, atau kok kayaknya kena dengan zamannya Iya. gitu? Nggak bisa lekang ya dimakan sama usia ya. Seperti abadi lah. Iya, betul. Betul. Ya, rohnya tuh kayaknya dalam gitu ya. Iya. Itu juga dialami oleh Rolling Stone, Iya. Deep Purple. Begitu show, orang tetap aja yang minta Sobok No Water. Iya. Iya kan? Apa Honky Tonk Woman. Honky Tonk Woman masih Dia terus. bikin Edo baru nggak laku. Iya. Jadi memang ada lagu-lagu itu sepertinya Ada magnet ya. ada magnet, ada attachment kepada orang itu yang mendengarnya. Betul. Dan dia nempel di dalam Dan memorinya. mungkin gitu. liriknya juga ya. Fadli. Iya. Kalau saya. Saya agak sulit tuh menjawab pertanyaan Anda itu. Iya. Tapi Bang Jeli menciptakan lagu juga. Saya menciptakan lagu, cuman Ada berapa tuh Bang? waktu itu lagu saya mungkin ada sekitar 3-40-an. Cuman saya kan begini. Waktu di saat tahun 78-79 itu kan musik rock lagi ke laut. Iya. Itu tahun 80 dikuasai oleh lagu-lagunya Rinto Harahap. Pop ya. Mungkin masih ingat. Ya, Lollipop. Ya, Lollipop 80-81. Saya tuh beda profesi Itu lagi. zamannya Iis Sugianto. Nah, ini yang mau saya sebutkan. Saya jadi talent talent Nah, scouting atau hunter. saya menemukan namanya Betaria Oh, iya iya iya. sama Niki Astria. Iya, gimana ceritanya tuh Bang? Iya, saya menemukan. Ya kan, saya Itu cara menemukannya gimana itu? Huntingnya. saya samperin ke Bogor. Waktu Betaria, Niki Astria atau samperin tuh dia lagi show di Kartika Chandra, samperin. Lu rekaman lu. Nah, waktu itu saya kan sama Rinto kan saudara, ya kan dari ibu. Nah, waktu Betaria itu wah, semua kan berebut minta lagu Marinto kan. Nah, itu lagi topnya I Sugianto. Iya iya. Sama Tikus Endang. Lagunya Malam yang Dingin, aku kau berikan dan waktu. Itu sama lagu Masihkah kau ingat saya. Nah, itu. Iya iya. Jangan sakiti hatinya. Iya betul. Ingat ya? Ingat. Nah, waktu 81 itu saya masukin ke Musika Beta. Nah, cari lagu Kojonya kan mesti nguberin tuh. Iya. Saya uber lah Rinto itu. Demikian rupa. Itu susah banget lagu dia tuh. Akhirnya, ya deh Jel, katanya besok gua ke Musika ya, gitu. Tapi kita ngobrol-ngobrol dulu nih, gua belum ada lagu, katanya gitu. Aku janjilah Musika. Aku datang, dia datang. Rinto dengan Volvo 264-nya tuh. Dulu mobil radio tape itu, ini produk itu masih Mitsubishi. Jadi hanya bisa eject, nggak bisa forward sama rewind. Karena kalau itu nggak bisa, rusak kita. Jadi mesti dieject. Begitu masuk, kok Rinto nggak keluar, gue samperin. Nih coba lihat, sini kita ngobrol di mobil aja. Gue inget banget di Musika. Di parkiran. Parkiran, tahu kan? Iya. Gitu kan. Gimana aja? Iya, gue perlu lagu Rinto nih, lagu kau lah, aku bilang gitu. Gini. Iya dia nanti aku, ntar malam deh aku bikin di laut kayak gitu kan. Dia kan kalau bikin di laut tuh. Oh, inspirasinya di sana. Jadi dia ke laut dari Marina, nanti di seberang di tengah jalan tuh diberhentiin kapalnya. Nah disitulah dia banyak dapat inspirasi, ilham. Sambil mancing. Soal kalau mancing itu soal kan nggak dapat nggak penting. Tapi dari mancing tuh dia dapat. Nah waktu dia ngobrol gitu, tiba-tiba dia eject masukin si kaset tek gitu loh. Ada. Na masih gitu tuh. Na sayang. Nggak, belum ada liriknya nih. Iya. Langsung gue eject. Rin, ini buat gue deh. Jangan Jel, itu buat Sugianto, volume 2, habis jangan sakit hatinya. Apa juga saudara, gue bilang itu. Langsung, itulah untungnya ada di Musika langsung. Langsung diambil. Langsung gue
masukin ke dalam musika. Waktu itu itunya operatornya Anto, pencipta lagu Kau Yang Kusayang. Cinta Yang Tulus, adanya Mas Kli, yang Mas Arianto. oleh Gito. Di gitar Adeli Rolis. Oh iya deh. Cinta Yang Tulus di dalam itu. Hatiku. Ya itu. Itu kan Anto itu kan ada yang Mas Arianto. Iya. Langsung masuk itu, bikin musik datang atau lollipop bisi. Aku juga main drum. Gitu. Lagunya Teganya Hatimu Padaku Sayang. Nah itulah, meledak kan? Nah, hits langsung. Saya aja masih ingat tuh, mungkin saya masih SD. Kau pergi tinggalkan diriku sendiri. Aku tahu, burung pun tahu ya kan? Anda masih di mana? SD mungkin. Buset. Tahun Iya, 81. Iya, 81. Saya kelas 3 SD mungkin. Tapi itu Bang Jelly yang bikin liriknya tetap Rinto. Ya. Tapi saya yang dapet. Iya. Itu berebut begitu-gitu kan. Dan kemudian Betaria menjadi Wah, penyanyi jadi terkenal penyanyi. ya. Berarti luar biasa jasanya Bang Jelly. Meskipun akhirnya lupa diri, udah nggak apa-apa lu sebutin aja lupa diri. Tapi udah nggak apa-apa. Oh kenapa? Zaman itu belum ada kontrak-kontrak gitu? Aduh. Tapi belum, yang Niki Astria dong satu lagi. Nah, Niki Astria juga. Itu gimana ceritanya? Niki Astria itu aku sama nyonya aku lagi tuh tahun berapa ya? Niki tuh aku mau ya lagi pacaran tuh sama Mbak Uce sekarang tuh. Adiknya Ade Anwar tuh kan. Umber ke Cakartika Chandra. Si Niki lagi bawain lagu itu. Flash Dance. Dadi di number feeling ten aja kan. Terkenal lagunya itu. Nah, kita kenal kan. Ya kita kan punya feeling. Wah, aku tungguin aja. Kan aku udah kenal, aku kan udah terkenal. Jadi sangat mau Niki, Bang Jelly biasa. Ikut gua deh rekaman. Rekaman sama dia volume pertama gagal. Tapi volume pertama aku. Iya. Lagunya Titi Amsa, Yan Antono semua nama situ. Di musika juga. Kan nggak terkenal juga sih. Ya, baru. Nah, baru volume 2 dia meledak. Neraka Jahanamnya Yan Antono. Iya. Nah, aku udah nggak di situ. Iya. Oh, jadi rekaman pertama sama Bang Jelly Ya, ada, gitu, ada. Kasetnya ada. Niki Ada, Astria iya. di motor tuh gitu. Iya. Semua dari Cinta judulnya. Titi Amsah karangan. Titi Amsah, Memang terlalu serius sih. Nah, masuk Ian lah, Jarum Neraka. Bukan Jarum Neraka, apa namanya? Yang tentang narkoba apa? Iya. Niki Astria. Jarum Neraka. Jarum Neraka ya? Iya, Jarum Neraka ya. Kalau nggak salah. Itu juga, Ian juga meledak juga tuh. Iya betul. Jalan. Nah, itu mulai jalan terus. Iya. Jadi ada satu hikmah yang aku dapat dari kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan tidak dalam orang lain. Jadi orang kalau kita bicara ini dalam hidup, jadi orang tuh akan bicara lain kalau misalnya begini, udah. Ini pengalaman saya. Jel, pokoknya kalau ini meledak katanya, tapi belum ada apa-apa nih. Oh, dia meledak, wah pokoknya 70% buat. Itu belum ada duitnya tuh. Ya, beda dengan begitu ada sini duitnya udah banyak. Waduh, lupa diri orang. Iya. Tapi udahlah, masa lalu. Masa lalu ya Bang. Aku cuma berpikir begini, udah, Fadli. Mungkin Tuhan belum kasih rezeki di sini. Aku yakin Tuhan kasihkan rezeki di tempat lain. Benar terbukti. Aku main drum 8 jam itu kan. Ya kan. 8 jam itu mungkin aku satu-satunya artis pada hari itu. Aku pribadi dapat duit 75 juta. Iya. 50-nya aku. Oh, kalau sekarang berapa itu? Tahun 88 75 juta, hitung aja. Itu dolar mungkin masih sekitar 1.700 kali ya. Tahu. Ya, kalau nggak salah 1.700, 1.800 dolarnya. Oh, itu banyak banget itu. Orang paginya aku langsung cari rumah, mau aku bayar cash rumahnya. Tuh, Pak nggak bisa bayar cash Pak. Iya. Bapak tanda jadi aja, bayarnya di kantor sana di Cikini. Gitu. Iya. Benar loh. Rumahnya masih berapa coba waktu itu aku beli yang sekarang? 31,5 juta. Wah, itu cuman nggak lebih dari separuh itu. Itu dia. Iya. Ngebayangkan di situ rezekinya Bang ya. Gini loh.
Bang Fadli. Itu kan aku terima cash dari Jarum ya, sponsornya ya. Tapi itu kan malam minggu, aku tidur di Horizon. 50 juta cash sama yang lain-lain, hampir 60 juta cash. Itu aku nggak bisa tidur. Karena nunggu hari Senin. Iya. Mau store ke bank kan. Iya. Nggak tenang tidur. Iya. Ya dong, Iya, nggak bisa bayar. Ada duit Uang. cash kan. Duit cash. Jadi hari Minggu itu, Minggu pagi. Itu waktu itu mainnya di mana ya Bang ya? Drive-in Ancol. Oh, drive-in. Ancol. Drive-in Ancol. Sekarang udah jadi apa itu ya? Udah tempat parkir kan sekarang. Tempat parkir. Tapi katanya dengarnya mau dibikin lagi drive-in. Dengan lebih modern lah. Bayangin 70. Iwan Fals, Gito Rolis, Ahmad Albar, sebutin aja semua. Elvi Sukaisi, semua top-topnya udah main semua di situ. Oh iya. Dan nggak berhenti ya. Semuanya dengan bandnya masing-masing, kecuali drumnya Jelly Tobing. Oh, iya. Wah itu nggak gampang bos. Iya, pastilah. Karena pertama perlu bukan energi dong. Dan non-stop, Iya. 1 detik pun tidak berhenti. Kalau yang lain kan banyak berhenti, Itu intervalnya pakai 5 apa menit. tuh? Vitaminnya apa itu? Vitaminnya berserah diri pada Allah, 1. Oh, iya. Kedua, kita itu pertanyaan yang bagus. Karena orang banyak. Nah, terus makannya gimana? Jadi aku cuman gula aren, tahu gula aren? Iya, gula aren. Tapi yang bersih, yang kan ada yang bagus tuh. Nah, itu energinya lumayan deh. itu ku gigit. Jadi makan permen gitu? aja kayak Mentos ya. Permen gitu sampai habis. Sama kopi. Oh. Kopi pahit. Yang pakai gula. Iya. Itu tuh. Iya. Bisa bertahan tuh. Bertahan. Tapi habis itu capek Nggak sekali boleh. dong. Seperti kuntilanak aku. Nggak nginjek bumi. Oh. Iya. Akhirnya tau nggak? Saking Iya. dibopong apa? Pakai kursi roda. Gue takut. Kayak ada dunia lain gitu loh. Aduh. Itu kayaknya Itu kan- kayaknya udah tren sekali. Itu kan sudah Kan udah menghayati, udah Iya. tren, sudah mainnya mainnya tuh udah di luar nalar ya. Iya. Yang seperti Anda cerita-cerita tadi itu. Ya mungkin Apa ya? saya tuh ngelihat kadang-kadang Bang, kan musik Abang main kayak begitu, apalagi otodidak dan pasti ada Sesuatu apa ya, yang sesuatu nggak tahu. Iya. intuisi, ada Ya, ilham. kita percaya itu. Iya Ya kan? Dan membuat orang ketika mainnya, dan itu Jadi yang menggerakkan itu. alam juga mendukung. Alam Iya. ya. Alam ya kan? Alam semesta lah itu. Jadi bukan sekedar teknis. Bukan sekedar fisik, endurance, bukan sekedar ini. Bukan. Itu nggak aku ladenin. Yang aku sulit itu apa? Bayangin dari lagu-lagu apa gitu, terus lagu-lagu Deloitte nih, terus mesti God Bless gitu. Kan kita mesti hafal kata intronya gimana, dan nggak boleh berhenti. Betul, itu susah itu Bang ya. Susah. Tapi karena pengalaman tadinya dari Dan problemnya sekarang, video itu, foto-foto itu hilang. Hilangnya apa? Aku dipinjam sama temen, sama seseorang, ya. Di teman-teman semua itu untuk dia mau promosiin, dapat duit gitu, meninggal. Oh. Saat keluarga meninggal. Dan Jadi- aku baru tahunya 3 bulan. Satu keluarga meninggal. Begitu ke sampai rumahnya udah kosong orang lain. Oh. Sampai sekarang nggak ketemu. Itu wartawan atau Orang teman aku lah. Pengusaha. Dia mau kasih ke luar negeri dengan dapat duit. Itu oh, pelajaran buat kita ya. Kalau kayak gitu tuh, aduh, jangan pinjem-pinjem dah. harusnya ada kopinya atau Iya, kopinya dulu ya. Iya. Iya. Saya waktu bikin bukunya Mas Idris Sardi itu, beliau untungnya masih cukup lengkap tuh foto-foto Aduh, di zaman dulu. iya. Sehingga dokumentasinya Ya foto-foto zaman dulu aku masih ada 1-2 lah. Iya. Karena dulu kan belum ada handphone yang Iya, bisa motret. Iya betul. Jadi TV cuma 2, TVRI sama RCTI. RCTI kan baru tahun 90-an. 8, 90 berapa gitu. TVRI berarti Iya, ya. Soalnya ada TVRI, yang tahu. Bang. Iya. Tapi itulah ya. Aku aja udah maaf nih. Aku aja kalau ada ngomong ketemu gitu. Aduh, Bang Joli dulu ada. Aku udah agak muak tuh. Itu yang ngomongin. Tapi itu sejarah ya, susah. Iya. Jadi orang jadi banyak lebih kenal aku karena itu. Iya. Prestasi itu. Karena banyak orang nggak bisa bikin kayak gitu. Iya. Dan aku yang pertama. Gitu loh. Iya. Iya kan? Iya. Dan ya
tadi itu bagaimana hafalan. Kalau sekarang kan ada YouTube, orang bisa ngecek Iya, di mana. iya. Apalagi ada Spotify. Oh dulu mana ada, itu di otak. Di otak Ya itulah semua. pengalaman dari naik klub itu kan. Ah. Ya kan, begaul sama teman ini tahu lagu ini, tahu lagu ini. Aku Tapi ada misalnya lagi main gitu tiba-tiba lupa gitu. blank. Ah. Ya dong. Waktu menit jam keberapa ya? Dong. Ah, udah 5 jam nih aku udah mau berhenti, Fadli. Aku udah Iya. mau berhenti. Iya, iya, iya. Ya kan? Tiba-tiba Giton muncul. Dia bawa kayak karton gitu. Tapi gua dibalik, jadi gua nggak bisa lihat apa-apa. Jadi anjing, biasa Sundaan kan. Sok terus wae lah. Tah. Bonus jarum super 25 juta. Wah, Langsung ada energi baru. energi baru. Oh, gitu Dan ya. itu cash lagi. Iya, 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 iya. Nah, Siapa yang bawa itu? Waktu bayar gitarolis. Oh, gitarolis. Iya, almarhum. Nah, yang bawa duit itu tentara. Iya, iya. Begini. Iya. Jaga itu duit. Tapi sampai di hotel, gue lupa ngobrol tentara. Tentaranya gue kasih duit dulu kan. Gue lupa itu udah gini. Kenapa dia nggak bertahan di situ? Karena aku kan begitu dia pulang, pikir, mah ini duit gini banyaknya, mana nih? Coba kita mesti ke bank. Lah, tadi polisinya mana itu? Nggak tahu. Gue nggak tahu namanya siapa yang kita kasih duit. Yang jaga itu ya. Iya, iya, iya. Jadi kadang-kadang dalam dunia ini ada hal-hal yang misterius. Misterius, ya. Ya gitu kan. Aku pernah pingsan di Singapura. Begini nih. Udah mau mati kali. Keringet jagung keluar. Kolik. Kena perut. Kolik. Ada batu. Nggak tahu lah gitu. Udah nggak bisa di restoran Indonesia gue. Ada ini dia. Tahu nggak? Ada ini perlu saya cerita. Begini. Itu bilang. Ada malaikat. Suami istri. Udah tua. Kenapa Pak Jeli? Gitu kan. Begini. Saya profesor. Gue ingat banget tuh. Merinding gue. Sakit ya perutnya. Saya tolong taksi katanya. Kamu sakit perut? Iya ini gak tahan prof. Aku gitu aja. Gak tahu namanya siapa. Bentar ya. Mungkin di hotelnya deket kali. Bini suruh nunggu. Jadi bini sama Uce dan nunggu situ ngobrol gitu. Nggak sampai 10 menit dia bawa kecil lah tablet segini. Minum. Blok. Udah minum. Udah gitu. 10 menit. Nah tapi gua orang nggak tahu siapa. Sampai sekarang gua cari. Gua nggak tahu namanya siapa. Di Singapura itu ya? Suami. Tahun berapa itu, Bang? Habis main juga di sana ya? Habis main. Kan aku habis main langsung ke Singapura. Iya, Ya iya. minggu Senin Singapura. Habis dari bank Singapura. Nah itu misteri. Nggak tahu siapa. Tapi itu gua bilang itu malaikat. Iya. Karena menolong. Dan itu kolik itu berat loh Oh, udah penyakit. berat. Kayak lambung kan. Iya, biasanya itu kalau Keram perut ya. biasanya mungkin ada batu di ginjal atau apa gitu. Biasanya. Oh gitu Kalau ya. kolik ya. Biasanya. Karena saya juga pernah dulu tuh. Terus begitu batunya dihancurkan ya hilang biasanya. Tapi mungkin aku pernah tuh sesudah pulang dari situ ya udah berapa tahun lalu aku kencing klining keluar. mungkin itu. Iya. Tapi nggak kepikir sampai ke situ. Nah, tadi Bang, kalau lagu ya. Mm-mm. Kan ini memori kita itu kan kadang-kadang ya kalau anak-anak sekarang itu tadi hafalannya banyak dari YouTube. Zaman itu kan nggak ada itu. Paling hafalan dari buku, dari apa yang diterbitin oleh Ya. majalah-majalah. Ya, betul. Mungkin Discorina atau Aktuil atau Betul. apa zaman itu. Lu tahu nggak aku ambil lagu dari lirik dari mana? Nah, dari mana itu? Anda pasti tahu lah. Kompas. Koran Kompas. Gue buka cerita. Harian Kompas tuh ada satu hari yang khusus memuat tentang sajak-sajak. Ingat nggak? Koran iya, Kompas. iya. Biasanya Hari Minggu. Minggu. Iya. Ada kan? Ada. Karangan sajak orang yang nyetor-nyetor itu. Itu kan yang gue ambil. Iya. Nggak, tapi kalau Bang Jeli nyanyi nih kemudian Oh iya. itu dari ingatan dari waktu main dulu itu. Iya. Tapi kan kalau aku sekarang nyanyi-nyanyi lagu tuh pakai iPad kan. Oh iya. Kalau sekarang ya. Ya. Tapi Jadi, sebelum ada iPad, hafalan dong. hafalan. Makanya makanya kalau hafalan, tapi aku hafal
lebih banyak lagu Indonesia yang hafal daripada Iya, lagu. iya. Lagu Kayak- Mersis hafal semua atau enggak? Wah, enggak lah. Paling lama tiada lagi. Mana lagi yang ku pinta itu kan? Iya, iya. Gak hafal yang lainnya, pakai iPad sekarang. Pakai iPad, ya. Panbert. Paling banyak hafal lagu apa? Panbers sama Kus Plus sama Mercy. Mercy, Mercy cuma 2 lagu aku hafal. Iya. Terlalu cepat kau tergoda, kasihku sayang biar ku sendiri, ya kan? Iya. Kalau Panbers, aku lebih banyak Panbers malah. Panbers. Risau, ya kan? Pilu dong, Pilu, Risau. Banyak Ah, kalau Risau, ya. iya. Kus Plus juga aku banyak. Tapi tetap aja terbatas, aku nggak paling. Lagu Beatles aku cuma 3 hafal. Beatles. Apa tuh Bang? Oh Darling, kita aku nyanyiin. Oh Darling, Jealous Guy. Jealous Guy itu kan solo karirnya John Lennon. Iya. I was dreaming of the past, gitu kan? Iya. Ya. In my heart is waiting. I began to lose control, ya kan? I didn't want to hurt you. I'm sorry that I made you cry. Itu karena kita, itu juga karena kita suka kan? Iya. Nah, itu aja. Yang hafal. Iya. Jealous Guy, Oh Darling, apa lagi ya? Saya deh udah. Tapi kalau yang favoritnya Bang Jelly dari grup musik barat ketika itu apa yang paling jadi favorit lah? Favorit? Beatles itu. Justru lagu-lagu ya Beatles udah pasti. Iya. Ya. Justru lagu-lagu yang aku suka lagu-lagu pop kayak apa? Titanic tuh apa tuh? Oh. Nah, aku suka itu lagu-lagu. Ini lagunya yang dinyanyiin Whitney Houston Ya, itu. Houston, terus ada Lagu-lagu banyak lah lagu banyak kayak ya. gitu. Tapi kan mungkin sama dengan Fadlila. Kita tahu lagunya tapi kita nggak hafal, tapi nananya bisa. Bersenandung bisa kita kan. Nah, gitulah. Iya. Karena kan orang lebih banyak tahu aku main drum kan. Iya dong. Nah, kalau Bang Jelly ini kan dulu ini soal spiritual nih Bang. Nah, itu Saya pengen tahu. itu menarik tuh. Bang Jelly kan juga mu'alaf juga ya. Tahun berapa? Amin, itu, Bang? alhamdulillah 73. Tahun 73. Gimana kisahnya dulu tuh Bang? Sampai memutuskan untuk masuk Islam gitu. Married. Oh, karena merit ya masa itu. Terus? The first wife married. The first wife. Oh. Meskipun udah divorce, tapi Islam adalah agamaku. Sampai sekarang. Jadi gimana Bang Jelly melihatnya itu secara artinya Iya. Memang spiritual dan musik itu gimana? tuh? Iya, betul. Itu pertanyaan menarik tuh. Tapi harus tepat jawabnya apa? Kalau ngomong Fadlizon nih memang enggak harus lah. tepat. Santai. Tapi justru apa ya? Mungkin Allah sudah membuka jalan buat saya, ya. Karena setelah saya memeluk agama Islam pada waktu itu, setelah saya pelajari, meskipun saya masih belontang-belonteng, memang Islam tuh besar sekali. Besar sekali. Dingin. Iya. Iya. Allahu Akbar. Iya, jadi memang perjalanan itu ini ya Bang ya. Ya. Dan saya kira energinya Bang Jelly juga mungkin pengalaman spiritual kan banyak tentu apa mengalami. Saya merasakan sampai saat ini bahwa memang Islam itu besar dalam segalanya. Jadi saya tidak salah. Alhamdulillah, ya. Ya kita tentu menghargai setiap orang dalam agama apapun ya, tapi penemuan sebuah dalam perjalanan, dalam sebuah journey Dan kan. saya merasakan bahwa setelah saya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, karir saya maju. Alhamdulillah. Badli. Iya. Pada waktu itu 73.
Iya. Ya, mungkin Fadli tahu sendiri kan perjalanan musik saya maju sekali. Orang yang belum buat saya udah buat gitu loh. Iya. Ya kan? Ya itulah kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wah, luar biasa pengalamannya Bang Jelly itu, karena tidak mudah kan Ya. untuk menentukan sebuah pilihan. Ya ini proses. Kita juga nggak berencana kan wawancara begini, nggak ada yang atur ya. Iya. Saya Padahal dadakan. Saya Bang. datang ke sini kan untuk urusan lain. Nah, Dadakan. inilah Iya. besaran Allah tuh di sini. Iya, Bang. Iya kan? Iya. Mungkin juga Anda juga belum berpikir, tadi belum pikir sampai ke sini kan. Tapi ya itulah. Iya. Namanya flow. Allahu Akbar. Kita mengalir, Bang. Ya, Mengalir. Karena menurut saya Bang Jelly ini perlu sharing lah pengalaman, kemudian perjalanan karir, perjalanan kreativitas, supaya melalui YouTube channel gini kan sekarang orang bisa mengakses gitu, Bang. Dan menjadi khazanah juga. Menjadi khazanah bagi musik Indonesia. Saya melihat tuh banyak musisi-musisi hebat, penyanyi kah, pemain musik, band dan sebagainya, itu tidak terekam gitu loh. Sehingga tidak ada continuity. Ini yang kita sayangkan. Saya berharap sebenarnya ada campur tangan dari pemerintah gitu ya. Suatu saat harusnya ada museum musik ya yang bisa membuat perjalanan musik Indonesia mungkin dari era 60. Dari era kemerdekaan, bahkan kalau bisa sebelum. Iya betul. Saya kan ngumpulin piringan-piringan hitam betul sebelum kemerdekaan juga yang itu menurut saya kekayaan gitu loh. Jadi perjalanan ini kan bagian dari kekayaan ekspresi budaya kita gitu loh. Dan yang kita sayangkan kadang-kadang seni musik, seni sastra, seni rupa dan lain-lain itu belum menjadi aset nasional. Itu saya ulang-ulang terus tuh. Jadi belum menjadi aset nasional. Belum menjadi national treasure gitu. Padahal di negara-negara lain itulah pencapaian sebuah peradaban juga, estetika dan lain-lainnya. Nah, itu yang saya lihat kita belum nyampe gitu. Bagaimana kalau kita datang ke... Tapi sekarang sudah dimulai sedikit demi sedikit, akhirnya jadi banyak oleh seorang Fadli Zon. Enggak, biar mungkin itu bertahu ya. Aduh, Fadli Zon ini mungkin banyak sekali semua artis-artis, penyanyi, musisi itu punya museum tentang kehidupan. Contoh, Mas Idris Sardi, beliau komplit semua ada. Semua ada di sini, termasuk saya nih. Jadi coba sering-sering aja ya ke YouTube-nya Fadli Zon. Betul. Ini harus begitu. Ya kan, saya nih cuman mengisi kekosongan, gap yang harusnya nggak boleh ada gap itu. Karena tadi ya Bang Jelly, saya melihat harusnya nih seni, budaya itu kekayaan nasional, aset nasional. Jangan kekayaan nasional, aset nasional itu namanya batu bara saja, nikel, minyak dan gas. Nah, ini belum. Nah, padahal kalau kita lihat ke dunia barat ya yang relatif menghargai seni budaya itu, kita lihat setiap kota di Inggris itu ada museum seni rupa. Ada yang namanya musical play. Musical play itu kayak di Broadway gitu, di Inggris namanya West End. Kan itu tiap hari berinteraksi terus berinteraksi. Saya bayangin di Indonesia suatu hari kayak begitu gitu. Kayak di Shinjuku ya, Jepang ya. Berderet tiap hari. Kalau di Broadway itu misalnya drama musikal seperti Les Miserables udah lebih dari 25 tahun tiap hari main. Tiap hari main sampai ada alumni-alumninya yang meranin jam kedua lagi yang penting ya Fadli ya. Jangan sampai terulang lagi artis hebat, tapi begitu di hari tuanya dia meninggal dalam segala kekurangan ekonomi. Nah, itulah. Itu juga harus diperhatikan. Menurut saya itu harus ada peran negara. Kalau di luar negeri kan makin tua, makin duitnya makin banyak. Makin banyak. Coba lihat itu Tom Jones siapa. Ya kan? Ringo Starr itu sekarang drummer terkaya di dunia. Iya. Ringo Starr. Ini baru yang meninggal nih. Charlie Watts. Rolling Stone kan? Iya, Rolling Stone. Beberapa hari yang lalu ini.
Itu juga penghargaannya luar biasa. Luar biasa. Padahal berapa puluh tahun yang lalu. Iya. Drummer juga, jangan-jangan salah satu favoritnya Bang Jelly juga. Iya dong, justru dia mentornya dong. Iya kan? Charlie Watts, Ian Pace, The Purple, ya kan? Ringo Starr, Beatles itu. Iya. Wah, banyak ilmu dari dia itu kan tuh Iya, tahun iya, segitu, iya, tahun iya. sekian tuh tahun 8, 9, 70 tuh kan. Iya. Led Zeppelin, John Bonham itu kan. Betul. Belum dulu kan belum ada. Wah, Iya, dengar iya. radio ini segala macem kan. Jadi memang harusnya musisi, ya, seniman, atlet-atlet Diperhatikan ya. yang berjasa di dalam mengisi ruang. Gue sih pengennya nih Budaya. kalau begini begitu minggu depan di YouTube Pak Jokowi kasih gue duit. Ya dong. Iya. Aku masuk Guinness Book Record udah, Iya. Muri udah, ya kan. Iya, Aku sudah berkarya tahun 68, sekarang 71. Saya gue dikasih duit ya. Harusnya Bang Jelly ini dapat anugerah budaya gitu. Belum itu ya? Belum. Harusnya ada yang mengusulkan itu nanti di ini tuh biasanya. Harusnya ada tuh. Jadi anugerah budaya itu Iya. kan ada tuh sebetulnya. Betul. Jadi penghargaan juga dan pengakuan. Tapi kalau Mas Tony Kuswoyo dapatnya dari Departemen Kebudayaan, bukan dari, ya mungkin maunya atas sama pemerintah Indonesia, Iya, iya, iya. udah Jokowi, ya itu iya, baru iya. mantap. Memang ada juga sih sebetulnya, tapi masih terbatas ya. Iya. Dan ini yang harusnya diperjuangkan. Nanti kita harus perjuangkan bersama lah itu. Penghargaan kepada seniman, budayawan, Yang telah berprestasi, dan berprestasi. membawa nama Indonesia, membawa nama bangsa dan artis, negara. Iya. dan lain-lain gitu. Iya. Apa namanya, atlet, ya. Atlet. Iya. Jangan sampai udah membawa juara dunia, tiba-tiba kayak begitu juga. Iya. Tidak ada ini. Sekarang enak tuh. Musisi favoritnya Bang Jelly siapa di Indonesia? Musisi favorit saya di Indonesia. Musisi favorit saya itu bisa 5 saya sebutkan. Pertama saya sebutkan Ahmad Albar. Ahmad Albar ya. Ayahnya kan dulu Ya. Syekh Albar ya. Iya, betul. Saya ada tuh piringannya. Ada ya? Ada. Tuh Ahmad Albar, terus siapa lagi ya? Mas Tony Kuswoyo. Tony Kuswoyo. Iya. Terus Iwan Fals. Iwan Fals. Kalau drummernya Uri. Uri. Ya, satu leteng sama saya. Kus Plus. Karena dia termasuk pemberi warna musik pada Kus Plus. Jadi bukan hanya nempel. Iya. Pemberi warna. Sama kayak Warkop DKI. Dono Kasino. Indro. Itu udah nempel gitu. Jadi bukan hanya sekedar lewat aja gitu berwarna. Ya kan? Iya. Baru terakhir Ahmad Dhani. Wah. Wah. Yang muda Enggak, nih langsung. ini bukan karena anak gue ada di, bukan karena Iqmal Tobing ada di Iya. Ahmad Dhani, you are still the best. Iya. Ya. Iya. Harus disampaikan nanti Iya. biar Ahmad Dhani Iya, dengar. biar gitu. dia. Suruh nonton. Kalau Iqmal itu, Iqmal Tobing anaknya Bang Jelly itu diajarin atau dia sendiri menemukan? Emang udah darahnya kali ya. Jadi aku dari itu dia paling aku 20%-nya lah. Selebihnya Wah, mencari bisa jalan sendiri ya. Udah proses gitu aja. Enggak dari kecil diajarin. Oh, dia dari kecil enggak, dia dalam main drum tuh umur 1,5 tahun. Oh iya? Ada fotonya. Oh. Malah dia ada fotonya. Drum Iya, monyet iya. itu tuh Iya, yang iya, suka iya, dijual iya, pinggir iya, jalan iya, gitu. iya. Itu. Tapi on tempo. Aku lagi inget lagunya nih. One for you, dung dung ding. One for me. Iya. Ya itu udah ya ada darah ya. Udah ada darah. Ya bersyukurlah jatuh ke anak. Dalam melihat sekarang ini situasi kita di pandemi ini kan Bang Jelly masih aktif nih. Sekarang tentu polanya udah nggak bisa live performance seperti Wah, rame-rame kayak nonton. dulu-dulu gitu ya. Sekarang kan Ya. Bang Jelly bersama kawan-kawan lain itu Ya. pakai Zoom juga ya, pakai Ya, apa live namanya? streaming. Live streaming. Live streaming. Pakai YouTube, Ya. pakai Itu kenapa itu apa bedanya tuh Bang? Ya kita nggak bisa langsung berinteraksi ya. Ya mungkin udah Fadli ngalamin juga lah Iya, kan. iya. Ya, dalam bidang lain ya kan.
Jadi memang nggak bisa terus. Tapi sebenarnya ya semua tuh ada hikmahnya sih, ya kan? Tapi dampaknya ada nggak? Misalnya kan biasanya kalau itu sebelum pandemi kan terus menerus. Ada loh dampaknya. Ya? Gimana itu Bang? Dampaknya? Sekarang uang tabungan dikuras. Ya apa mau? Tapi aku masih bersyukur ya. Di antara yang lain aku masih minggu lalu aku masih bisa live streaming, masih bisa dapat duit lah. Yang lain-lain itu kan kasihan. Iya betul memang. Aku selalu harusnya ada bantuan itu. Saya selalu bikin live streaming itu bukan buat diri aku. Iya iya. Nih junior-junior yang lain ini kasihan. Iya karena nggak ada kan salah satunya pendapatan itu dari panggung dari mana ya? Sangat. Itu kan merembet. Akhirnya ini nggak kepake, yang kru juga nggak kepake, ya kan? Iya iya iya. Studio juga nggak kepake. Sewa studio sepi, semua berhubungan. Ya untung aku punya studio sendiri kan, biar jatuhnya ke Iqmal kan, gitu. Mudah-mudahan sih kita pandemi ini segera berlalu lah. Iyalah, udah pasti mesti harus berlalu, insya Allah. Ya minta. Iya. Memang betul, pandemi ini merusak semua, apa ya, roda-roda. Semua. Roda-roda kehidupan. Dan kita harus beradaptasi dengan sebuah gaya hidup baru kan. Iya benar. Iya, sekolah susah. Di kantor susah, ya apalagi yang mereka dari penghasilan harian kan. Iya. Kalau kita punya yang punya tabungan, ya kan? Dia kalau nggak punya tabungan gimana? Iya, ya kan betul. begitu. Repot sekali tuh. Nah, Bang Jeli terakhir mungkin ya, kira-kira apa yang merasanya Bang Jeli belum lakukan, yang belum terpenuhi dari sebuah cita-cita kah, impian kah, apa itu? Rasanya sih saya ingin menikmati hidup inilah. Ya, karena mungkin semua yang sudah lakukan ini di dunia ini semua sudah saya alami. Saya mulai berjuang dari kere, dari nol ya kan, sampai saya diberi anugerah oleh Allah SWT. Sampai saat ini saya ya masih bisa wawancara, kita ketemu sama juga dengan Uda Fadli, bahwa seperti yang Uda Fadli katakan bahwa kita harus bersyukur dari hari ke hari ya, bukan dari tahun ke tahun ya. Setiap hari adalah anugerah dan bonus. Nah, ya. itu saya pegang tuh kata-kata itu. Karena jadi apalagi sih yang mau di ini, anak udah pada gede, ya kan? Udahlah, udah punya hidup sendiri, kehidupan sendiri, dan udah bisa berdiri sendiri, ya kan, kayak Iqmal gitu ya kan udah. Terus anak-anak saya yang lain udah dapat suami yang baik, yang penting kita dapat suami yang baik, udah. Cucu berapa Bang Jeli sekarang? 6. Belum ada cicit ya? Belum. Belum ada cicit. Tapi kan udah ada cucu, tentu punya kebahagiaan tersendiri. Waduh, ya kalau tiap hari Minggu gitu kan. Kalau sekarang sebulan sekali, kalau dulu tiap minggu ngumpul cucu-cucu itu. Iya. Ya itu kenikmatan sendirilah ya. Kenikmatan ya. Ada yang bilang katanya, kalau anak itu investasi, kita sekolahin, kita keluar uang. Kalau cucu tuh profitnya katanya. Iya benar juga. Iya kan? Itu kita udah mau ada rencana mau ini, tahu-tahu cucu telepon, Dedi, dia panggil Dedi, aku mau datang ke rumah. Nah, batal loh kita ya? Iya. Batal kan? Iya. Batal. Lebih senang terima cucu kan? Udah gitu cucu kan kalau ke rumah kan geratakin semua. Coret-coret sana, coret sini, ampli gue dicoret, drum dicoret, Iqmal dicoret, tapi seneng, seneng aja, ya kan? Berantakan ini, luar biasa. That's life kan, itulah hidup. Ya mudah-mudahan Bang Jeli tetap sehat, amin, dan panjang umur, dan terus bisa berkiprah. Karena Bang Jeli ini walaupun mau 71, kayaknya semangatnya masih kayak orang 50-an tahun. Amin. Karena saya lihat Fadlizon gitu. Jadi menjadi satu dorongan gitu. Dan saya kira kan energi itu yang penting. Energi, mungkin betul. Drum itu memberi energi yang kuat kali ya. Iya, drum. Sama ini pikiran juga sebenarnya. Pikiran ya. Orang juga banyak nanya kan pikiran. Satu langkah kita keluar rumah itu udah bukan punya orang rumah untuk melangkah. Bismillah, karena kita direstui dari rumah, ya kan? Nah, itu langkah yang begitu itu yang harus kita renungkan. Iya betul. Apalagi umur segini, ya kita nggak tahu kan? Iya betul. Yang seperti Anda bilang kan,
1 hari itu bonus hidup. Iya, iya. Iya kan? Sekali lagi terima kasih Bang Jeli. Iya. Mudah-mudahan obrolan kita ini bisa didengar oleh banyak orang dan bisa menjadi pelajaran, terutama juga bagi para musisi, musisi muda sekarang yang sudah memilih jalan musik, dan saya yakin bahwa itu bukan jalan yang salah gitu. Itu adalah jalan yang benar justru menurut saya untuk mewarnai Indonesia dengan budaya, dengan peradaban. Dan saya kira masih banyak orang yang mengenal nama Jelly Tobing ya pasti dekat, pasti asosiasinya itu langsung drummer. Drummer ya. Makanya banyak yang protes, lu kok nyanyi sih gitu loh. Padahal itu satu hidden talent yang orang banyak nggak tahu tuh. Anugerah itu. Karena saya dengar Bang Jelly itu, suaranya tinggi sekali. Itu udah mungkin range-nya sama dengan Benny Panjaitan, bahkan bisa lebih itu kayaknya. Iya. Sama atau lebih itu Bang kira? Bisa lebih tinggi kali ya. Anugerah itu. Anugerah ya. Anugerah. Alhamdulillah. Ya. Tapi kan yang penting aku kan udah duet sama Fadlizon. Oh. Dan jangan lupa nih Bang Jelly juga sering sekali masih terus menyanyi sekarang ini dengan Erwin Mercies Band. Betul. Dan konser-konser di virtual streaming, live streaming. Aduh, terima kasih sekali lagi Bang Jelly. Mudah-mudahan sehat terus. Amin, panjang umur, sama ya. Sukses dan barokah. Amin, dan kita keep in touch dan silaturahim. Amin. Saya kira demikian para pemirsa Fadlizon Official Channel. Obrolan kita dengan Bang Jelly Tobing untuk mengenal beliau lebih dekat bagi yang belum kenal banyak ya, kiprah beliau di dunia musik Indonesia, dan sampai hari ini pun masih terus berkiprah dan tidak pernah berhenti. Amin. Untuk memberikan ekspresi, bertutur rasa, dan sekarang bukan hanya sebagai drummer, terutama sebagai penyanyi yang suaranya luar biasa bagus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.